Artikel Under the Hood Need for Speed Unbound yang terbaru sudah keluar. Mari kita cek. Oke, kali ini Under the Hood-nya itu tentang Turn Up the Heat, yaitu berhubungan dengan video analisisku untuk gameplay yang sebelumnya. Jadi, kalau kalian yang belum cek, silakan kalian cek videonya di channel ini. Jadi artinya risk and reward ini adalah risiko dan hadiah. Hadiahnya yang di The Grand yang diusung sebagai The Ultimate Street Racing Challenge itu adalah 1 million. Jadi kalau kita menang The Grand, kita mendapatkan $1 million. Jadi perjalanan untuk The Grand ini ada 4 minggu ya. Jadi habis di week 4 ini, yang terakhirnya itu bukan qualifier, yaitu The Grand. Nah, untuk week 1 itu qualifiernya buy-in. Maksudnya buy-in ini berarti kita perlu mengumpulkan cash dari hari Minggu sampai Jumat. Kita harus punya setidaknya 20.000 untuk hanya masuk ke qualifiernya saja. Kita menangin 3 qualifier. Week keempatnya kita masuk The Grand. Nah, ini kita recap ya untuk day and night-nya. Jadi di day-nya dia mungkin lagi busted ya di hit level 3, jadi dia hilang seluruh uangnya yang kebetulan ini cuma $150. Terus malamnya dia berhasil ngebank, jadi deposit uangnya mungkin dari event-event pas malam, terus cup chasesnya dia berhasil. Nah, itu juga nambah cash bonus ya, jadi dia bisa deposit 11 ribuan gitu. Terus yang Monday, Tuesday, Wednesday, dan Thursday dia berhasil kabur dengan hit, ya hit 1 dan 2. Sampai selama ini dia terkumpul 31.000. Ini untuk yang hari Jumat, ini logonya ini aku kurang yakin. Mungkin aja di kelas A dia mendapatkan cash bonus lagi untuk hari ini gitu. Jadi spesifik untuk hari ini aja. Nah, dan di night time itu semua polisi itu langsung hit 2 gitu. Itu yang membuat uniknya di hari itu. Oke, dan untuk qualifier kita perlu buy-in 20.000, terus kita punya mobilnya yaitu Civic Type R. Yang ini bukan Civic Type R sih, ini Ford Mustang Ox Body. Mungkin ini mobil yang tepat ya untuk event ini ya, mungkin aku kurang tahu. Yang penting adalah rewardnya adalah Range Rover, oke. Agak aneh, Defender ya. Kini kita spekulasi dikit-dikit ya. Mungkin di dalam satu hari ini kita ada yang day, ada night. Day itu mungkin kalau kita selesai kita masuk ke garage, soalnya aku dengar-dengar ini nggak ada kayak transisi kayak Need for Speed Heat itu dimana kita bisa ganti day sama night itu dengan tekan tombol gitu. Dengan tekan tombol analog nggak bisa. Jadi untuk lanjut time-nya ke night kita perlu ke garage dulu. Habis kita ke garage, otomatis kan uangnya kan bisa terdeposit ya, uang yang selama ini. Nah, habis itu hitnya misalnya nih, di hitnya pas pagi, itu level 3. Nah, terus kita masuk garage nih, terus kita keluar lagi, itu jadi malam, dan hitnya tetap level 3. Nah, selain kita perlu bayar di qualifiernya itu, hari terakhirnya di hari Sabtu, itu kita perlu menang. Soalnya kalau kita nggak menang, kita nggak bisa progress ke minggu berikutnya gitu guys. Jadi perlu diperhitungin nih, selama hari itu kita harus ngapain saja, terus memodifikasi performance mobil kita sedemikian rupa supaya bisa menang. Nah, pas kita sudah menang, bukan hanya kita bisa progress ke week selanjutnya, tapi kita dapat custom car juga, yang itu di sini Land Rover Defender. The Grand-nya sendiri ini kayak qualifier di kuadrat gitu. Ya, di kuadrat, di kubik. pangkat 4 mungkin. Soalnya kita perlu buy-in, membeli tiket untuk kesananya itu uangnya besar sekali. Dan kita perlu 4 mobil di kelas-kelas yang berbeda untuk bisa masuk. Berarti aku asumsikan mungkin ada 4 event ya di The Grand itu ya. Nah, yang lanjutnya, hit levels, more risk, more rewards. Berarti pas kita balapan, itu hit levelnya kita itu naik. Jadi seperti Need for Speed Heat ya. Jadi tiap event itu ada hit value-nya. Ya, seperti Need for Speed Heat ya. Nah, pas kita dikejar polisi, hitnya ningkat, polisi-polisinya itu taktiknya semakin bervariasi. Aku penasaran sih kalau misalnya mereka itu bisa kayak mepet-mepetin kita gitu, terus stop di tengah gitu ya, kayak Need for Speed Most Wanted. Itu menegangkan sih. Anyway, polisi-polisi itu mau mengambil uangmu gitu lah, kasarannya ya, dengan mengejarmu. Jadi kalau hit kalian tinggi, wah kalian harus tambah hati-hati. Tapi itu juga berarti kalian menambah reward kalian. Nah, kalau misalnya kita nggak sempat ngebank, terus kita busted, ya udah selesai. Terus lanjut ke night ya. Jadi 0 pas kita deposit di pagi hari, di daytime. Nah, ini salah satu safe house-nya.
Nah, ini juga dia menjelaskan bahwa event-event tertentu itu mempunyai hit level tertentu yang kalian harus dapatkan. Misalnya event yang ini itu mewajibkan kalian mempunyai hit level 3. Jadi di hari itu kalian perlu setidaknya sudah mencapai hit level 3 untuk masuk ke event itu ya. Jadi yang pastinya kalau eventnya tertentu gitu pasti uangnya lebih banyak gitu ya. Nah, ini jadi dia menjelaskan tipe mobil cops untuk tiap hit level. Jadi hit level 1 sampai 2 itu mobilnya Dodge Charger dan Ford Explorer, oke, aneh. Ford Explorer, oke. Terus hit level 3 itu mulai ada Corvette. Oh, anjir, hit level 3 doang udah ada Corvette. Corvette Interceptor. Hit level 4. Nah, itu udah ada undercover Camaro. Jadi Camaro mungkin yang hitam itu ya. Dan mulai ada helikopter. Kalau misalnya kita masih survive untuk ke hit level 5, oke, berarti totalnya ini ada 5 hit level ya. Nah, pas di level 5 ini, The Cops akan menghadirkan F-150 Raptor. Berarti bukan kayak Rhino ya, lebih ke SWAT team. Tapi Ford F-150 ini berat sekali ya, jadi kalau kita ketabrak, wah, hampir mampus sih. Dan Cops dari hit level 1 sampai 4 juga ikut juga. Kalau kita mau kabur dari helikopternya, yang pasti tidak bisa ditabrak dong. Jadi kita perlu mengecohnya dan sembunyi. Nah, kalau misalnya kita sudah escape Cops-nya, kita bisa, kalau kalian udah cukup gitu. Kalian bisa ke safe house untuk deposit uang-uang kalian yang kalian sudah kumpulkan selama itu. Kalau masih mau berani lagi, ya kalian bisa ngejalanin event-event lagi. Tapi ingat, hit level 5, kalian kesempatan untuk terbustednya itu semakin tinggi. Jadi ya kalian bisa atur sendiri lah ya. Nah, once you hit a safe house, the day shifts to night or night shifts to the next day. Nah, untuk kalimat ini, nah, seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau kita pas masuk safe house di pagi hari, nah pas kita keluar lagi itu malam. Nah, kalau kita pas malam ke safe house lagi, itu akan berlangsung ke hari selanjutnya di pagi hari gitu. Jadi mainannya gitu ya untuk sistem kalendernya ya. Tentu saja kita memanfaatkan hari-hari ini untuk mengumpulkan duit supaya masuk ke qualifier dan beli mobil, terus modif-modif mobil kita ya pastinya. Nah, kalau kalian pikir, oh uang itu kurang dari event, jangan khawatir, ada yang namanya side bet. Jadi side bet ini kita bertaruh dengan orang-orang yang ada di event itu. Nah, jadi pas kita mau jalanin event itu kita ke meet up dulu ya. Jadi di meet up itu ada orang-orang ini yang kita bisa bertaruh. Nah, dan ini adalah predicted results. Nah, hasil yang diprediksi oleh gamenya berdasarkan nomor-nomor performance-nya gitu. Nah, pastinya kalau kita misalnya bet bertaruh dengan orang yang lebih di atas, reward-nya lebih tinggi. Tapi aku nggak tahu ini kok selisihnya dikit sekali gitu kan. Ya nggak mungkin sih, pasti ini kan cuma ilustrasi aja ya, pasti kan hasilnya lebih besar gitu. Jadi kalau kita menang kita dapat bonus, uang bonus, begitu guys. Nah, tapi kita bicarain sedikit ini velg ada pizzanya, jadi agak kangenin Need for Speed Underground ya, dimana kita dapetin spinner ya. Nggak tahu ini itu spinner atau cuma tambahan di velg aja ya. Kayaknya sih Criterion nggak mikir sampai sejauh itu ya. Yang bikin aku khawatir sih, ini gamenya bakal cepet tamatnya ya. Kalau ngikutin ini aja 4 minggu. Jadi misalnya ini ada 1 minggu ada 7 hari. 7 hari misalnya kita selesain dalam waktu perharinya itu kita selesaiin dalam waktu setengah jam lah. 3 jam setengah kali 4 berarti cuma 13an jam. Jadi cepet sekali mungkin tamatnya ini. Tapi nggak tahu ya, soalnya ada yang di rumor-rumor itu take over scene, dimana kita bisa mengambil teritorialnya orang-orang. Game mode itu belum dibahas ya di sini ya. Jadi jangan berkecil hati dulu guys. Tapi itu menjadi salah satu kewaspadaan saya. Nah, selain itu di sini juga ada ini advice untuk membuat bank, untuk mendapatkan duit banyak gitu. Nah, ini of course kalau kita mau dapetin duit ya kita harus menangin. Nah, cara menangin event itu adalah untuk modifikasi mobil-mobil kita pasti. Nah, uniknya di sini mungkin kita bisa mengupgrade garage kita. Soalnya di sini ada ngomong in need of better parts. Give your garage a facelift for access to more upgrades. Jadi kita bisa memperbarui garage kita agar mendapatkan performance upgrades yang lebih oke gitu. Menarik ya, kita bisa upgrade garage kita. Nah, kalau misalnya mau high rewards ya seperti aku ngomong sebelumnya lagi, kita perlu yang namanya high hit events. Ya, seperti Need for Speed Heat sih. Terus side hustles is where it's at. Nah, side hustlesnya itu bukan cuma side
badge-nya saja. Nah, ini juga ada yang namanya delivery mission. Menarik ya delivery mission ya, kayak Need for Speed Undercover dimana kita mengirimkan mobil-mobil gitu terus ada waktunya. Menarik juga ya, ada variasi gitu di missionnya, bukan cuma balapan aja. Terus kita bisa roam the city for activities ya, jumps, terus ramps gitulah. Kita menjalankan speed traps gitu misalnya, dan kita collectibles. Atau juga kita bisa menjalankan high risk night events. Nah, apakah night events itu apakah cuma balapan aja atau kayak stunts, misalnya nih nabrak polisi berapa kali kita dapat uang bonus gitu. Mungkin juga keren sih kalau bisa kayak gitu. Oke, selanjutnya stash your cash and make it last. Nah, gitu. Di sini bilang kalau ya kita perlu menabung-nabung uang lah dan memanfaatkan hari itu sebaik-baiknya untuk masuk ke entry fee. Nah, jangan sampai kalau kita masuk ke entry fee-nya itu nggak cukup duitnya. Apalagi kalau misalnya sudah di hari Jumat. Nah, kan Sabtunya kan sudah langsung qualifier-nya ya. Jadi di hari Jumat itu kita perlu niat sekali gitu. Niat sekali koleksi duitnya ya. Nah, rock the cops berarti kita bisa main-main sama polisi, main-main gitu. Untuk lari dari polisi, kita bisa melakukan hal-hal gitu, misalnya J-turn, terus nyetir di oncoming traffic lawan lajur, terus kita bisa menyelip-nyelip ke underground areas, jadi ada area yang di bawah tanah, gitu, di bawah jalan gitu. Soalnya di area bawah jalan itu kita bisa melarikan diri dari helikopter yang sedang mengejar kita gitu. Find a spot to lay low, kill your engine, and switch off the lights while in cooldown to lose your heat faster. Berarti kita berarti ini kayak Need for Speed Most Wanted 2012 ya, dimana kita bisa mematikan mobil kita. Mematikan mobil kita sembunyi dulu, terus kita matikan engine-nya kita, itu heat levelnya bisa langsung turun gitu. Bukan heat level sih, kayak pursuit merah-merahnya gitu, itu bisa selesai, cooldownnya makin cepet gitu. Nah, untuk menjalankan burst nitrous kita harus menjalankan regular nitrous, yaitu ditahan sambil ditekan-tekan. Tahan sambil ditekan-tekan itu langsung keluar burst nitrousnya juga. Makanya di trailer-trailer itu kayak gabung gitu nitrousnya ya. Nah, ini tipsnya juga, drafting untuk menambah burst nitrous meter semakin cepat. Nah, di sini bilang kalau the qualifier itu adalah event yang eliminator. Jadi kalau misalnya kita nggak juara, kita sudah out. Nah, kalau kita out, kita harus mengulangi hari sebelumnya, yaitu di Friday. Jadi di Friday kita hustle, cari banyak duit, performance upgrade yang banyak supaya bisa menang di hari besoknya. Atau enggak, kita bisa menggunakan retry. Tapi nggak tahu ya, mungkin retry-nya itu dibatasin. Ya lumayan menarik sih kalau retry-nya bisa dibatasin, terus bisa game over gitu. Waduh, ngeri sih kalau game over ya. Tapi kayaknya kalau mobil kita terlalu lemah, walaupun retry berapa banyak pun tetap kalah. Jadi kita harus memanfaatkan momen-momen sebelum qualifier itu dengan sebaik-baiknya guys. Jadi ada elemen perencanaannya di sana ya. Struggling untuk menang di qualifier. Nah, Lakeshore itu adalah kota penuh dengan second chances. Nah, kesempatan kedua. Kita bisa menurunkan difficulty level. Kalau di difficulty level itu musuh-musuhnya tambah cupu, tambah lemah, ya tambah pelan. Terus polisi-polisinya itu bisa lebih pelan untuk spot kita. Jadi saya tidak pernah menurunkan difficulty level saya kecuali terpaksa. Yang pastinya bukan di game ini ya. Oke, jadi untuk drop berikutnya adalah pull up ride out. Wah, ini kayaknya tentang garage dan modifikasi-modifikasi ya, seperti yang kita bisa dilihat di sini. Ini mobilnya A$AP Rocky doang ya, jadi aku punya feeling kalau drop selanjutnya adalah tentang customization guys, dan yang pasti kita akan live stream lagi drop berikutnya. Oke, dan itu saja untuk artikel kali ini. Lumayan juga kita mendapatkan detail-detail tentang polisi, tentang risk and reward juga ya, jadi gamenya itu tambah lama tambah semakin jelas gitu. Tapi yang menjadi prihatinku itu adalah ya dari durasi gamenya, apakah kita selesaiin The Grand, kita dapat 1 juta itu udah selesai, atau mungkin ada The Grand selanjutnya ya gitu ya. Sayang aja sih kalau misalnya The Grand-nya itu cuma 1, terus The Qualifier-nya itu cuma ada 3 gitu. Harusnya ada lebih banyak lagi. Tapi nggak tahu. Tapi belum tahu ya. Soalnya mode yang kedua itu yang take over scene itu belum ke reveal. Jadi kita jangan berkecil hati dulu dan menunggu untuk detail-detail selanjutnya. Oke, jadi itu saja untuk video kali ini. Semoga aja tidak terlalu panjang bagi kalian dan
kita sama-sama menunggu drop selanjutnya ya. Kita akan live stream lagi. Oke, jadi silahkan kasih like, comment, share, dan subscribe ke channel ini. And as always, sampai jumpa di video Need for Speed selanjutnya. Bye-bye guys.